PSSI dan pelatih timnas U23 Gerald van den Berg memanggil 30 pemain jelang Piala AFF U23 tahun 2025. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Timnas Indonesia U23 kita punya peluang untuk bisa menjadi juara. Bahkan menurut saya peluangnya besar. Jadi ajang AFF ini juga bisa dipakai sebagai ajang pemanasan sebelum nanti Timnas Indonesia U23 bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jadi teman-teman, saya pikir dalam hal ini kita semua perlu mendukung Timnas Indonesia U23. Dan yang menariknya kan tentu kita menunggu nih pertandingan melawan Malaysia. Sudah lama kan Indonesia gak lawan Malaysia. Update progres Timnas Indonesia U23. Gerald and Simon mood ngamuk guys. Malaysia ambil langkah darurat. Pelatih Gerald van den Berg dan jajaran PSSI resmi. 30 pemain dipanggil Timnas U23 jelang Piala AFF 2025. 4 negara auto ketar-ketir terutama negara tetangga Malaysia yang selalu menolak ajakan Timnas akhirnya bisa satu grup bersama Timnas Indonesia. Pelatih anyar Timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, resmi mengumumkan daftar 30 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, menjelang Piala AFF U23 2025. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara ini akan digelar mulai 15 hingga 29 Juli 2025, dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Yang paling menyita perhatian, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena selama ini Malaysia kerap menolak ajakan laga persahabatan dari Indonesia. Kini, keduanya tak bisa menghindar dan harus saling berhadapan di babak grup. Ini kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan kekuatan tim muda Indonesia. Kami sudah memilih 30 nama yang punya potensi besar dan siap bersaing, kata Gerald van den Berg dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Strategi van den Berg dan fokus taktikal pelatih kepala Gerald van den Berg yang memiliki rekam jejak gemilang di sepak bola Eropa, membawa pendekatan yang berbeda dalam memoles Timnas U23. Ia dikenal dengan filosofi permainan menyerang, cepat, dan mengutamakan penguasaan bola. Dalam beberapa sesi latihan awal, Van den Berg telah menerapkan formasi dasar 4-3-3 yang fleksibel berubah menjadi 4-2-3-1 saat bertahan. Indonesia punya pemain muda bertalenta, tapi mereka butuh pengetahuan taktik yang lebih disiplin dan struktur permainan yang solid. Fokus saya adalah membangun identitas bermain dan mental bertanding, ungkap Van den Berg. Pemain diaspora dan talenta lokal jadi perhatian dari 30 nama yang dipanggil. Hanya satu pemain diaspora yang terpilih yakni Jens Raffen, penyerang muda yang memperkuat FC Dordrecht U21 di Belanda. Pemanggilan Raffen menjadi sinyal bahwa PSSI tetap membuka peluang untuk pemain keturunan, meski fokus kali ini lebih pada pembinaan pemain dari kompetisi lokal. Kehadiran nama-nama seperti Hoki Caraka, Arhan Fikri, dan Robbie Darwish menjadi andalan utama. Mereka telah mencuri perhatian sejak memperkuat Timnas U20 dan kini dipercaya kembali membawa semangat juang untuk level yang lebih tinggi. Pertarungan sengit di grup A, Malaysia waspada. Duel Indonesia versus Malaysia dipastikan menjadi pertandingan paling panas di fase grup. Sejarah rivalitas panjang kedua negara selalu memanaskan suasana baik di level senior maupun junior. Media Malaysia bahkan mulai menyoroti kedalaman skuad Indonesia yang dinilai mengerikan usai pemanggilan 30 pemain ini. Terlebih dengan status Indonesia sebagai tuan rumah, tekanan akan semakin besar bagi tim lawan. Ini grup neraka bagi kami. Tapi kami siap. Indonesia sangat kuat, tapi Malaysia tidak akan menyerah begitu saja, ujar pelatih Malaysia U23 dalam wawancara di media setempat. Road to final dan harapan publik jika mampu menjuarai grup A, Indonesia akan melaju ke semifinal dan kemungkinan bertemu juara grup B atau runner-up terbaik. Target utama PSSI dan pelatih Van den Berg adalah menjuarai turnamen, sekaligus menjadikan Piala AFF U23 sebagai panggung seleksi alami menuju kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Publik sepak bola nasional pun mulai antusias menyambut ajang ini. Tiket pertandingan diprediksi ludes terutama saat laga melawan Malaysia fokus fisik mental.
TC diperketat jelang kick-off dalam sesi latihan perdana yang digelar di lapangan Senayan, Jakarta. Tampak intensitas tinggi diterapkan sejak awal. Van den Burg menekankan pentingnya kebugaran, konsistensi, dan mental juang di tiap sesi. Para pemain diwajibkan mengikuti latihan tertutup tanpa gangguan eksternal selama 2 minggu pertama TC. Di level U23, perbedaan kualitas bukan hanya soal skill, tapi ketahanan fisik dan kedisiplinan dalam mengeksekusi taktik. Kami tak ingin pemain hanya bermain bagus 45 menit. Jelas Van den Burg kepada awak media. Asisten pelatih dan pelatih fisik dari PSSI juga dilibatkan dalam program pemulihan dan penguatan stamina. Mengingat Piala AFF berlangsung dalam sistem grup yang padat dan berintensitas tinggi. Cek medis ketat dan rotasi antisipasi cedera PSSI juga menerapkan standar baru untuk memastikan kondisi medis pemain selama pemusatan latihan. Semua pemain harus menjalani medical check-up berkala dan sesi fisioterapi harian. Beberapa pemain seperti Frankie Missa dan Dominikus Dion sempat menjalani pemantauan khusus karena kelelahan otot seusai tampil penuh di Liga 1. Namun, kondisi mereka kini sudah membaik dan siap bersaing mendapatkan tempat inti. Persaingan posisi dan kesempatan pemain muda dengan hanya 23 pemain yang akan didaftarkan ke skuad resmi turnamen, maka 7 pemain akan dicoret menjelang akhir TC. Hal ini menciptakan persaingan sehat dalam tim. Pemain seperti Altaf Indi, Sheva Sanggasi, dan Yardan Yafi menjadi kejutan dalam daftar awal, dan punya misi besar untuk menunjukkan kemampuan mereka selama latihan. Semua pemain punya kesempatan yang sama. Yang terbaik secara taktik, fisik, dan mental akan bermain, kata pelatih fisik tim, saat mendampingi sesi latihan sore. Tiket dan antusiasme supporter melonjak. PSSI mengumumkan bahwa penjualan tiket Piala AFF U23 akan dimulai pada 1 Juli 2025. Dengan kisaran harga antara Rp50.000 hingga Rp250.000. Tiket laga Indonesia versus Malaysia diprediksi akan ludes dalam hitungan jam. Di media sosial, tagar seperti Garuda Muda Bangkit, AFU 23, dan Van den Burg Era sudah mulai trending. Banyak fans menaruh harapan besar kepada tim ini, melihat perkembangan yang signifikan dalam pembinaan pemain muda sejak era Shin Tae-yong.